Oke, saya sudah memakai Samsung Galaxy Note 20 Ultra sebagai daily driver selama kurang lebih 1 bulan. Di sini saya mau share opini saya mengenai HP flagship yang dibanderol seharga 17 jutaan ini. Oke, sebetulnya apa sih ekspektasi saya kalau beli HP flagship? Pertama yang pasti tampilan luar atau fisiknya. Nah, Note 20 Ultra ini desainnya premium, materialnya memakai glass dan pas dilihat memberikan kesan yang wah. Kedua, saya mau layar yang bagus. Display HP ini adalah salah satu display terbaik yang pernah saya lihat. Dia memakai panel Dynamic AMOLED 2X yang mengusung teknologi terkini yaitu refresh rate 120 Hz. Ketiga, hardware. HP ini memakai chipset dari Exynos yang paling powerful untuk saat ini. Keempat, kamera. Secara keseluruhan, performa kameranya impresif. Nanti akan saya bahas lagi di belakang. Seperti yang kita tahu, HP di bawah 10 juta udah banyak yang kualitasnya mendekati HP belasan juta, terutama dari poin-poin yang saya sebutkan tadi. Tapi menurut saya, ada hal yang bikin Note 20 Ultra ini masih menjadi pilihan, yang bikin saya rela mengeluarkan budget belasan juta. Yang pertama adalah nilai prestis. Brand Samsung dan Note series sampai saat ini masih punya nilai tersebut. Selain itu, tentunya kita juga berharap ada fitur yang nggak ada di HP lain. Atau dengan kata lain, eksklusivitas. Pertama, tentunya HP ini ada S Pen yang sampai sekarang menurut saya belum tertandingi atau belum ada di HP lain. Di Note 20 Ultra, S Pen-nya ada peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya. Terutama dari latensinya yang sekarang sudah 9 milisecond. Ini berkat layar 120 Hz dan AI prediction juga. Pengalaman menulis di HP ini jadi sangat enak, apalagi ditambah dengan sound effect yang bikin kita serasa nulis di atas kertas fisik. Fitur S Pen ini juga ditunjang dengan Samsung Notes yang fiturnya udah semakin canggih. Seperti ada fitur meluruskan tulisan tangan kita yang miring, terus dia bisa mengenali tulisan tangan kita dan bisa langsung di-convert ke teks. Yang saya suka, sekarang di Samsung Notes ini kita bisa import file PDF, lalu kita bisa mencatat atau tanda tangan langsung di sana, dan kita bisa ekspor ke berbagai format file. Sangat convenient. Ada juga fitur yang secara simultan merekam suara plus merekam apa yang kita catat di notes. Sama sync. Nah, ini sun ini artinya 3 dan sync ini artinya bintang, 3 bintang. Nah, ini adalah bahasa Mandarin daripada Samsung. Note series menurut saya memang sangat cocok bagi pengguna yang punya produktivitas sangat tinggi. Apalagi yang sering meeting, melakukan presentasi, dan sejenisnya. Samsung Notes pun bisa kita gunakan fungsinya menjadi mirip dengan PowerPoint. Dengan begini tentunya kita bisa dengan mudah memasukkan sketch dari ide kita ke sebuah slide. Dan catatan yang kita bikin bisa diekspor ke file PowerPoint. Terus buat yang belum tahu, fungsi S Pen saat ini bukan hanya sekedar untuk mencatat saja. Ia bahkan bisa dipakai untuk mengontrol slide presentasi. Nggak cuma S Pen-nya aja yang bisa kita pakai untuk presentasi, tapi device-nya juga bisa sangat berguna berkat fitur Samsung DeX. Bagi kalian yang punya pekerjaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, coba bayangkan, kalian bisa menggunakan device sekecil ini untuk menggantikan laptop kalian. Jadi misalnya, file atau dokumen kerjaan kalian ditransfer ke HP ini. Kalian di kantor nggak perlu nyalain PC lagi, tapi tinggal colok HP ini ke monitor buat lanjutin kerjaan. Tinggal konekin keyboard dan mouse, sudah bisa menyerupai pengalaman memakai PC. Mau lanjutin kerjaan di rumah, tinggal colok aja HP ini ke monitor di rumah. Nggak perlu cara konvensional pakai USB flash disk. Kalau mau presentasi, tinggal sambungkan HP ini ke monitor. Bisa lewat kabel atau tanpa kabel, langsung ke Smart TV Samsung atau Miracast. Karena Note 20 Ultra ini mendukung fitur wireless DeX juga. Saat di mode DeX, kita bisa menggunakan device-nya sebagai mousepad untuk menavigasi dan bisa juga menggunakan S Pen untuk meng-highlight poin di slide presentasi kita. Samsung DeX itu bukan sekedar mirroring HP kita ke monitor ya. Dia bisa kasih experience desktop. Dan di mode DeX kita tetap bisa menggunakan smartphone kita seperti biasa. Saya sendiri sangat terbantu dengan fitur Samsung DeX. Apalagi di bulan ini yang banyak banget acara launching smartphone secara online. Saya bisa langsung menampilkan beberapa apps ke monitor. Misalnya, satu window saya buka video launching, sambil buka WA untuk urusan lain, terus satu window Instagram, satu window Samsung Notes untuk mencatat poin penting, dan satu Windows aplikasi Grab buat pesan makanan. Jadi saya bisa pantau semuanya di satu monitor tanpa perlu ngecek HP setiap saat. Saya juga bisa langsung screenshot video launching dan langsung share ke sosmed dengan sangat mudah.
Sebetulnya sih Samsung DeX hanya perlu monitor, tapi fitur ini juga ada sewaktu kita connect ke Windows ataupun Mac OS. Kelebihannya, kita bisa mentransfer file dengan sangat mudah. Tinggal drag and drop aja. Nah, sebetulnya ada satu privilege buat kita sebagai user Samsung, yaitu kita bisa terlebih dahulu menikmati fitur Link to Windows. Fitur ini sebetulnya mirip dengan Samsung DeX dan kita juga bisa membuka aplikasi atau game dari HP kita ke PC. Oke, seperti yang saya bilang di awal, sektor kamera sangat penting bagi saya dalam memilih HP flagship belasan juta. Karena di zaman sekarang, banyak kegiatan yang membutuhkan kamera, termasuk untuk mendukung produktivitas kita. Kamera di smartphone saat ini bisa dibilang sudah bisa menggantikan keberadaan digital kamera. Apalagi dengan fitur yang ditawarkan kamera Note 20 Ultra. Dia sudah mengcover 3 focal length yang penting, yaitu ultra wide, wide, dan telephoto. Jadi udah kayak punya lensa sapu jagat. Samsung pun menyematkan teknologi yang tergolong masih canggih dan ada lompatan jauh dibanding Note generasi sebelumnya. Seperti kamera 108 megapiksel yang bisa menggabungkan 9 piksel menjadi 1 piksel yang sangat besar. Sensor 12 megapiksel yang tergolong besar untuk sebuah kamera ultra wide. Terus sistem periskop di kamera telefotonya yang ada fitur super res zoom hingga 30 atau bahkan 50 kali tanpa terlalu mengurangi detail dibanding digital zoom biasa. Untuk hasil kameranya sendiri secara keseluruhan menurut saya tergolong impresif. Untuk perekaman videonya sendiri bisa merekam hingga resolusi 8K 24 fps. Sebetulnya fitur 8K dan Samsung DeX tadi menunjukkan bahwa Exynos 990 nggak bisa dipandang sebelah mata. Karena fitur tersebut membutuhkan processing power yang tinggi. Fitur baru yang saya suka adalah HP ini punya mode Pro Video. Manual control untuk video menurut saya sangat penting bagi filmmaker yang ingin berkarya menggunakan smartphone. Terus untuk content creator, ada satu fitur yang menurut saya exciting, yaitu kita bisa menentukan arah mic dan bisa menggunakan Galaxy Buds sebagai mikrofon. Berguna banget kalau kita lagi mau menjelaskan sesuatu, tapi mau kameranya cut away atau menyorot objek lain. Dan nggak perlu ribet-ribet bawa audio recorder lain, terus disync lagi pas ngedit video. Oke guys, sekarang saya lagi ada di sebuah rooftop rumah sendiri sebenarnya. Dan di sini ditanemin beberapa macam tanaman ya, kayak jeruk nipis, pandan, lidah buaya, dan lain-lain ya. Oke, saya rasa sekian penjabaran fitur yang menurut saya bikin Galaxy Note 20 Ultra ini punya nilai lebih yang bikin saya rela mengeluarin budget belasan juta. Kalau saya pikir-pikir, secara garis besarnya sih Note 20 Ultra ini di mata saya bukan hanya sekedar smartphone. Saya setuju untuk bilang bahwa HP ini adalah sebuah PC yang muat di kantong kita.